Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Sari Kusaiti dari kelas Ekonomi Syariah G NIM 4011802441. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, yang mana dalam pelaksanaan pembayarannya itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tidak menepati jadwal angsuran. Dalam pembiayaan ini dikategorikan dalam 5 macam, yaitu yang pertama, lancar. Lancar ini apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, pembayaran angsuran pokok atau bunga itu tepat waktu, dan yang kedua, memiliki mutasi rekening yang masih aktif. Yang kedua adalah kurang lancar. Dalam kurang lancar ini apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, terdapat angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari, dan yang kedua, mutasi rekening relatif rendah, dan yang terakhir, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Dan yang ketiga yaitu diragukan. Diragukan ini apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, terdapat tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari, dan yang kedua, terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari. Dan yang keempat yaitu perhatian khusus. Dalam perhatian khusus ini, apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari, dan yang kedua, mutasi rekening masih relatif aktif, dan yang terakhir yaitu macet. Dalam macet ini apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, terdapat tunggakan pokok atau bunga melampaui 270 hari, dan yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mahendra, NIM 4011800252. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu pembiayaan memiliki prospek. Pembiayaan di sini yang dimaksud yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen yang mengalami kesulitan, setelahnya diidentifikasi dan dievaluasi sebagai masalah. Disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk meningkatkan kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan di bawah standar. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan tidak memiliki prospek. Maksud dari pembiayaan di sini yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi masalah, disimpulkan bahwa mudharib tidak memiliki harapan untuk dapat meningkatkan kolektibilitas pembiayaannya, dan sumber pembayaran untuk pembiayaan yang diterima hanya diharapkan dari yang lain, bisnis atau menjual jaminan. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan yang meragukan atau pembiayaan yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholdatun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan nasabah. Biasanya faktor yang paling dominan adalah karena kesalahan manajemen. Di antaranya yaitu yang pertama, laporan keuangan yang kurang lengkap. Yang kedua, nasabah kurang pandai dalam mengelola usaha. Yang ketiga, manajemen yang kurang rapi. Dan yang keempat, perencanaan yang tidak efektif. Dan yang kelima yaitu lemahnya pengawasan dalam biaya atau pengeluaran. Dan yang keenam yaitu kebijakan piutang yang kurang efektif. Dan yang ketujuh yaitu modal yang kurang
cukup. Dan yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu bencana alam, yang kedua yaitu aspek pasar yang kurang mendukung, dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah yang berdampak langsung, dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi yang berdampak langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah. Untuk pembiayaan bermasalah dalam istilahnya yaitu teknis yang biasa dipergunakan oleh perbankan terhadap upaya atau langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur itu memenuhi kembali kewajibannya. Nah, untuk mengatasinya yaitu ada restrukturisasi pembiayaan. Nah, apa itu? Yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajibannya itu untuk menyelesaikannya ada 3, yaitu dengan melalui penjadwalan kembali atau schedule, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua yaitu ada persyaratan kembali. Nah, untuk persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank. Yang ketiga ada penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain yaitu yang pertama penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, yang kedua ada konversi akad pembiayaan, yang ketiga ada konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah, yang keempat ada konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan anggota. Sekian itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.